Terus kamu mau? Ya sebenarnya sih saya mau. Sebenarnya saya Mau aja. Ya mau aja, tapi keburu kamu datang. Iya, harusnya kamu nggak datang gitu. Ya mungkin cuma dia nggak bilang gitu. Tapi keburu kamu datang, wanita. Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666 bersama saya Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Adungker. Nah, assalamualaikum Mas Adungker. Waalaikumsalam Mas Denong. Nah, sebelum itu kita jangan lupa teman-teman, bagi yang ingin servis HP maupun jual beli HP minusan bisa banget di Puri Indah Seluler. Linknya ada di bawah ya. Oke, kita lanjut Mas Adung. Ya, silakan Mas Adung. Bisa diceritakan seperti apa pengalaman horor yang pernah sampean alami? Silakan. Ya, terima kasih Mas Denong. Nah, terima kasih juga buat pemirsa PKWN 666 ya Mas Denong. Iya. Saya akan coba berbagi kisah mistis di luar nalar yang beberapa saya alamin sendiri Mas Denong, dan juga ada beberapa yang saya jadi saksi dan juga saya ceritakan kembali dari orang-orang terdekat saya Mas Denong. Ya, coba awali waktu pengalaman saya naik gunung Mas Denong. Dulu saya waktu masih bujangan lah istilahnya ya. Saya hobi naik gunung. Ada beberapa kisah mistis di luar nalar waktu saya naik gunung. Yang pertama waktu saya naik Gunung Merbabu. Kira-kira kejadiannya tahun 2004. Tahun 2004 saya coba naik Merbabu bersama dua orang teman saya, berarti 3 orang semuanya ya Mas. Saya lewat jalur Selo Boyolali. Saya berangkat dari bawah, dari base camp sekitar jam 8-an lah, jam 8 atau jam 9, lupa ya, pokoknya malam habis sisa. Habis sisa antara jam 8 atau jam 9. Awal pendakian sampai pertengahan perjalanan itu ya normal-normal saja, biasa-biasa saja. Cuman pas nyampe ketinggian hampir 3000 meter di atas permukaan laut, mas saya lupa itu posnya pos apa. Pokoknya hampir ketinggian 3000 lah. Sayup-sayup terdengar suara gamelan. Gamelan kayak orang hajatan, ciri khas daerah wetan sana lah, daerah Jawa Tengah. Jawa Tengahan ya. Ciri khas daerah Jawa Tengahan sana, gamelan kayak orang hajatan. Awalnya saya mengira ya itu suara orang hajatan dari bawah, dari perkampungan yang ke bawah angin. Iya, ya, awalnya kayak gitu. Cuma saya pikir lagi, kayaknya nggak mungkin di ketinggian hampir 3000 meter masih terdengar suara dari bawah dengan sangat jelas sekali. Awalnya lirih, terus semakin jelas. Nah, setelah itu semua itu, tapi 3 orang. Enggak, awalnya cuma saya sendiri yang dengar. Karena saya penasaran, saya coba tanya sama teman saya yang satu. Kamu dengar nggak suara gamelan? Ya, saya dengar. Tapi pas saya tanya yang teman yang satunya lagi, dia seolah-olah cuek. Kayak pokoknya dia nggak ngerespon pertanyaan saya lah. Jawab enggak, nolak enggak, pokoknya diam cuek lah. Saya sama teman saya yang satunya lagi yang sama-sama denger, coba nyari sumber suara, di mana asalnya. Nah, ketika saya mau nyari sumber suara, malah suara itu semakin jelas lagi dan terdengar kayak ada suara orang, ya pokoknya orang hajatan aja gimana, ada suara musik, gamelan, ada suara orang ngobrol ya, cuman kan orang ngobrolnya tuh kan nggak jelas. Iya. Ngobrol apa yang riuh ya Pak? Riuh pokoknya saling ngobrol, nggak tahu ngobrol apa. Nah, ketika kita mau nyari sumber suara, soalnya kan namanya di gunung ya Mas, dari barat apa dari timur, suaranya jelas tapi kita bingung sumbernya itu dari mana. Nah, pas ketika kita mau nyari sumber suara itu, teman saya yang satu yang waktu ditanya cuek, dia nyegah, udah, jangan kalau kata orang losar itu jangan direwes lah, jangan diladenin lah gitu lah, udah, kita langsung terusin aja perjalanan. Udah,
Dia nggak ngomong apa-apa. Udah kita lanjutin aja perjalanan. Udah tinggalin. Pas kitanya udah turun lagi ke bawah, kita coba tanya sama orang-orang kampung. Ya memang iya di situ tuh sering terjadi ya istilahnya itu hajatan gaib. Jadi itu hajatan dari para penghuni ya bangsa-bangsa jin gitulah di situ. Untung sampean nggak ke bawah. Iya, nggak ke bawah. Biasanya kalau misalnya kita pikiran kita lagi kosong atau lagi apa, kita bisa ke bawah ke ya tempat itu. Jadi nanti kita awalnya kita nyari sumber suara. Nanti kita nggak tahu namanya hutan kan? Iya. Kita belangsak kemana-mana, tahu-tahu hilang. Nanti tahu-tahu kita nanti ada di jurang atau di mana lah kayak gitu. Ya untung aja. Berbahaya ya. Iya, untung aja sampean nggak itu mas, nggak sampai ke bawah sama ya bangsa-bangsa kayak gitu. Soalnya sering juga terjadi para pendaki yang karena dia nggak ngerti atau kurang penasaran, nggak ngerti medan di gunung itu gimana, nggak ngerti adab atau gimana, ya sering ke bawah. Nanti ujung-ujungnya ya mati, hilang dulu, dicarikan nggak ketemu kan, tahu-tahu ya mati. Mungkin bisa jadi penyebab kematiannya itu karena terpelosok ke jurang atau apa, itu kan secara kasat matanya ya mas ya, tapi secara gaibnya kan ke bawah sama bangsa-bangsa seperti itu. Selanjutnya waktu kita naik gunung ke Gunung Cermai di Kuningan. Ini beda lagi. Ini kejadiannya sekitar tahun 2006 atau 2007, lupa saya mas. Pokoknya antara 2006 atau 2007. Kita berangkat 5 orang dari lereng, dari bawah maksudnya. Mungkin karena saat itu bukan hari pendakian, jadi selama perjalanan itu kita nggak ketemu sama pendaki lain, cuma ya tim kita aja yang berangkat. 5 orang aja itu? Iya 5 orang aja. Biasanya kan kalau hari pendakian kan banyak yang naik, yang turun, yang naik, yang turun. Kalau itu bener-bener sepi banget. Awalnya sih ketemu sama ya hewan-hewan penghuni situ ya, model monyet atau ya biasanya sih yang paling banyak itu monyet. Monyet kan kalau bukan hari pendakian kan mereka berani lewat jalur manusia, tapi kalau hari pendakian ya nggak berani. Nggak tahu kemana. Kalau bukan hari pendakian sering muncul lah punya sama gerombolannya. Awalnya sih ketemunya ya nggak biasa lah, namanya juga hutan ya mas, banyak binatang-binatang liar lah. Kira-kira pas nyampe pos kuburan kuda, kalau nggak salah sih kuburan kuda. Awalnya saya mengira itu malam juga, soalnya kita kalau naik gunung kita itu biasanya itu start itu habis isya, soalnya biar nyampe puncak itu pagi. Jadi kan pas nyampe puncak kita nggak kedinginan karena matahari keluar sih mas. Jadi kita tiap berangkat itu malam. Pas nyampe kuburan kuda, awalnya saya melihat sosok bayangan hitam. Saya kira itu bayangan dari pendaki lain yang lagi mendaki, yang sama lagi berjalan kayak kita. Awalnya bayangan hitam kecil, ya umumnya manusia gitulah. Ya saat itu kan walaupun bukan bulan purnama, tapi keadaan itu nggak hujan, jadi kita masih bisa melihat bayangan-bayangan itulah agak jelas. Walaupun bukan bulan purnama, tapi kita masih bisa melihat sosok-sosok bayangan lah. Awalnya tuh kayak manusia, kayak segede manusia biasa. Setelah kita perhatiin, kok lama-lama makin gede. Bayangan itu makin gede dan makin mendekat. Ada suaranya nggak itu? Enggak, cuma bayangan doang. Jelas banget bayangan itu. Itu yang lihat sampean doang atau? Yang lihat saya. Cuman saya nggak cerita sama teman-teman yang lain. Takutnya kan ada yang kena mental kan. Bahaya, pengen nanti udah kuburan kuda itu udah setengah perjalanan, nanti minta turun lagi kan repot. Udah kita diam aja, yang penting kita jangan cerita dulu di atas. Nanti kalau udah kita turun baru kita cerita. Kita sengaja, soalnya kan kalau kita cerita, kebetulan di situ kan ada yang pemula lah. Kalau pemula kan mentalnya kan belum jadi mas, masih gimana lah, terganggu. Ya takutnya barangkali mau minta dulu.
Setelah lihat semakin gede, semakin mendekat, ya kita baca aja ya. Sebisa kita lah Mas Denong ya. Namanya kita orang Islam, kita ya baca doa-doa menurut agama Islam. Alhamdulillah. Soalnya itu pas kita lagi istirahat. Alhamdulillah di antara kita berlima itu tidak terjadi apa-apa. Itu akhirnya pas mendekat terus dibacain doa menjauh lagi gitu atau hilang? Enggak, ya masih tetap ngajogrok di situ. Jadi yang penting enggak mengganggu kita. Iya. Ya lumayan lah, kira-kira 10 menitan atau 15 menitan lah. Ya? Lama. Soalnya kan kita istirahat. Biasanya kan kita tidur dulu. Istirahat, kita ada yang mau tidur, nanti kalau tidur setengah jam atau berapa jam kita lanjutin perjalanan. 10 menitan lah kurang lebih. Lama. Rasanya apa itu sampai lihat kayak gitu 10 menit, 15 menit? Ya, kayaknya sih 10 menit kayak kalau 15 menit kayaknya kelamaan. 10 menit. Iya, 10 menit ya. Rasanya apa itu? Lihat kayak gitu. Awalnya saya merinding. Terus sengaja saya nggak merhatikan terus kan. Nanti lama-lama kalau kitanya yang takut malah kita yang pengen turun. Ya kita alihkan aja perhatian kita. Yang penting jangan lihat ke situ. Tetap kerasa hawa dingin. Nggak tahu nih hawa dingin karena saya ketakutan atau hawa dingin pegunungan nggak tahu ya. Pokoknya yang jelas dinginnya itu campur. Dingin banget. Nggak kayak biasa kita kalau naik gunung tuh hawanya kok dingin banget. Biasanya kan kalau kita lagi ndak itu kan karena kita bergerak perjalanan naik kan kita kan keringetan. Kalau itu kok dingin banget. Tapi kan sekali-kali kita ngelirik, masih ada, masih ada apa enggak masih. Terus-terusan ada. Akhirnya kan setelah kurang lebih ya gitu 10 menitan lah, alhamdulillah hilang Mas. Dan di antara kelima saya dan teman-teman itu alhamdulillah nggak terjadi apa-apa, nggak ada yang kesurupan atau apa. Sampai kita turun lagi ke bawah, baru kita cerita sama teman-teman kalau saya habis ketemu sama yang kayak gituan lah, nggak tahu apa jenis genderuwo apa jenis jin. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya sih bangsa jin lah gitulah ya, tapi wujudnya memang nggak jelas wujudnya apa, yang nggak jelas, bayangan doang. Walaupun keadaan deket kita nggak bisa melihat sosok wajahnya tuh seperti apa aja nggak tahu, gelap lah gitu ya, apalagi gimana mau merhatiin sosoknya, lihat aja kita udah gemeteran kan, paling masih ada gitu kan. Nah, terus ini lagi ada lagi mas. Ini itu kan cerita yang di gunung, ini cerita pengalaman kita waktu masih kecil lah. Dulu kan zaman kita masih kecil lah, usia kelas 5 kelas 6 SD lah. Kita kan sering kalau liburan sekolah biasanya malam minggu kita kan sering tidur di musola. Ya namanya anak-anak pengen tidur di musola sama teman-temannya kan rame kan. Ya biasanya sih kalau hari biasa nggak terjadi apa-apa. Cuman pas waktu malam itu, pas kita lagi tidur bareng teman-teman, ada salah satu teman saya, ya usianya lebih tua dari saya. Nggak tahu dia apa sih kakinya kotor, apa gimana nggak tahu, pokoknya dia tidur aja pokoknya. Kayaknya masuk musola langsung tidur. Gitu. Yang saya lihat sih dia nggak pakai sendal, langsung naik aja. Kita kan namanya kita masih kecil kan, kita nggak berani negur. Dia kan lebih gede lah secara usia, dia lebih gede sama saya. Dan teman-teman saya yang lain juga nggak berani negur karena mereka juga seusia sama kita, jadi nggak berani negur. Ya kita tidur biasa aja sampai pagi. Cuman lah pas kita subuh dibangunin sama orang-orang yang mau sholat subuh, saya lihat loh kok orang yang kemarin orang yang semalam tidur, teman saya yang semalam tidur nggak pakai sendal, kok perasaan tidur di samping saya kok nggak ada. Saya kira dia udah lari dulu udah pulang duluan, takut misalnya disuruh sholat subuh apa misalnya kan. Biasa kan namanya anak-anak misalnya kalau subuh dibangunin malah pada kabur, nggak pada sholat malah kabur. Saya lihat dia tidur di bawah sumur, dipindah di bawah sumur musola. Nah, kita sama teman-teman sampean atau bukan? Nah, awalnya kan kita mengira dia dikerjain sama teman-teman kita karena kakinya kotor atau apa. Awalnya saya mengira gitu, Mas. Kita mengira
dia tuh dipindah sama teman-teman saya. Iya, Tapi setelah saya dikirain. iya, setelah saya tanya sama teman-teman, mereka juga sama bingung. Enggak. Nggak ngerasa. Ya, mereka nuduh saya nuduh. Pokoknya saling nuduh lah, enggak. Ya, aneh kan, secara logikanya kan nggak mungkin dia bangun terus pindah sendiri di bawah sumur. Ya untung nggak di bibir sumur, cuma di bawahnya. Untung nggak di tengah-tengah sumur. Yang di tengah-tengah sumur, tengah sumur ya bisa kelelep. Ya, pas dia dipindah di situ, dibangunin sama ya orang dua yang mau wudhu lah. Ngapain ketahuan di situ? Ketahuan, ngapain lu tidur di sumur? Loh, dia kan bingung. Loh, kenapa saya tiba-tiba udah ada di sumur, perasaan tadi semalam saya tidurnya di dalam musola, kok ini ada di sumur? Ya mungkin itu kerjaan ya bangsa-bangsa kayak gitulah, karena bangsa jin lah. Ya karena tadi nggak pakai sandal. Ya kayak mungkin ini perkiraan saya kayak gitu, Mas. Perkiraan saya ini karena kakinya kotor, mungkin jadi kan dipindah sama ya bangsa-bangsa kayak gitu ya. Ya mungkin aja. Ya aku ini kemungkinan saya dipindah sama ya kan minum dulu, Mas. Iya, Mas Tenang. Orang kali mau minum. Ya, itu pengalaman waktu saya masih kecil. Terus ada lagi itu? Ada lagi, masih ada, Mas. Ini pengalaman saya ini sih di kamar saya sendiri, Mas. Di kamar saya sendiri. Mungkin kalau menurut orang Jawa bilang itu sejenis rep-rep. Rep-rep itu kejadian antara sadar dan tidak. Dibilang sadar, kita nggak sadar, tapi dibilang nggak sadar, tapi saya sadar. Antara sadar dan tidak lah, itu namanya rep-rep. Waktu itu tengah malam, sekitar jam 12 malam, saya terbangun karena merasa leher saya ada yang nyekik. Lehernya deh? Leher ada yang nyekik. Kerasa beneran? Kerasa beneran, nggak bisa napas, nggak bisa gerak, nggak bisa apa. Oh, nggak bisa gerak juga? Nggak bisa. Badan nggak bisa gerak, kaki nggak bisa, pokoknya seluruh badan nggak bisa gerak dan nggak bisa napas. Ya, bayangin badan nggak bisa gerak, hidung nggak bisa napas, ya antara mati lah dan hidup, antara hidup dan mati lah. Pas setelah saya buka mata, saya lihat kayak bangsa tengkorak atau jerangkong, pokoknya yang manusia tapi yang kerangka doang gitu ya, Mas. Apa sih namanya? Oh, kelihatan, tapi badan sampean nggak gerak, tapi mata sampean bisa lihat. Makanya tadi saya bilang antara sadar dan tidak. Badan nggak bisa gerak. Pas kebuka kelihatan itu. Kelihatan banget, jelas banget di depan saya, sejenis kayak jerangkong, kalau kata orang sini tengkorak itu ya. Kalau tengkorak kan biasanya kan cuma kepala doang. Kalau ini sama badannya. Iya, semuanya. Sama badan semua. Nyakek leher saya. Udah dibacain, pokoknya ya kita bacain doa-doa sebisa saya lah pokoknya. Itu lumayan, kira-kira berapa? Adalah 1-2 menit sih adalah untuk bisa lepas kembali. Jadi pas cekiknya lama tapi sampean nggak kenapa-napa itu. Ya itu herannya kan kayak gitu, makanya tadi saya bilang antara sadar dan tidak. Cekik lama bener, kerasa banget cekikan. Ya orang nyakik aja gimana lah. Tapi nggak sampai kenapa-napa ya setelah selesai itu. Iya, nggak kenapa-napa. Nah, kalau manusia biasa kan cekik ya mati lah. Kan ya minimal ya, ada bekas. Ya bekas ya, ada bekas itu. Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Pas kita ngerasa badan udah bisa digerakin, saya pukul, Mas. Saya pukul, pecah kan? Pecah. Yang maksudnya hancur. Itu si tengkoraknya. Iya, hancur. Nah, pas hancur, kita benar-benar merasakan benar-benar sadar. Ya, itu yang kata orang itu rep-rep. Tapi pas sadar itu langsung hilang atau apa? Ya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tapi waktu kita dicekik, mata saya benar-benar melek. Pas sampean mukul juga itu kelihatan juga. Kelihatan. Pukul hancur, terus terus sadar. Maksudnya benar-benar kondisi normal seperti semula. Kita lihat ya, nggak ada cekekan, kita napas sudah normal lagi, kaki semuanya bisa digerakin. Saya lihat nggak ada serpihan apa-apa kan, makanya ya itu antara sadar dan tidak. Itu namanya kata orang. Habis itu sampean berani tidur lagi atau malah bangun takut? Ya berani tidur lagi, Mas. Tidur lagi lanjutin. Ya kita baca doa. Mungkin karena biasanya kalau kayak gitu kan biasanya orang yang tidur asal tidur aja. Lupa. Iya, kata orang sini tuh kan main belakesek, itu nggak baca doa, nggak apa.
Ya, Penting berarti ya baca doa. iya, itulah pentingnya baca doa. Berarti biar kita diselamatkan. Namanya orang tidur itu kan tidur itu kan kayak orang mati, Mas. Jadi jasad kita diem, tapi kita bernafas. Ya, makanya kan doa setelah tidur itu kan Sebelum tidur. yang sesudah tidur, yang tidur. sudah doanya kan alhamdulillah akhirnya ba'da ma amatan wa ilaihi nusyur itu kan yang menghidupkanku setelah kematianku karena memang benar-benar orang tidur itu mati. Kalau yang saya alamin itu kan antara sadar dan tidak. Dibilang sadar, saya lagi tidur, dibilang tidak, Tapi kerasa. dibilang tidur, saya kerasa dan mata saya melek. Bukan mimpi, kalau mimpi kan beda lagi, Mas. Kalau mimpi kan memang itu kita ada kesadaran, meski hanya mata sampean aja yang, iya, tapi memang melihat gitu. Lihat, bener-bener lihat. Nah, itu Ada namanya lagi? underprop ini. Selanjutnya ini cerita dari ayah saya, Mas. Dulu kan waktu tahun 90-an kan di kampung-kampung itu kan digalakan siskamling. Nah, jadi setiap warga itu mendapat giliran untuk ronda. Iya. Ronda malam, bergiliran lah berapa orang. Nah, pengalaman bapak saya waktu ronda itu kira-kira jam 12 atau jam 1 lah, tengah malam lah. Beliau melihat sosok anjing yang tingginya itu, yang besarnya itu tidak umum sama anjing-anjing biasa pada umumnya lah. Lebih gede dari manusia. Iya, maksudnya lebih gede dari anjing-anjing pada umumnya. Tapi nggak lebih gede Ya kata manusia ya. Enggak, kata bapak saya sih gedenya segede kerbau katanya sih kayak gitu. segituan ya. Iya, nggak tahu kerbaunya kan kerbau ada yang lah, gede. Pokoknya bilangnya sih segede kerbau. Segitu. Liwat di depan pos ronda yang bapak saya itu pas lagi jaga di situ. Ya, di antara ketiga orang itu yang tahu ya cuma bapak saya aja yang tahu. Jadi pas anjing itu lewat, seluruh tubuh itu nggak bisa digerakkan, diem, Kayak patung. kayak patung, diem, lewat terus. Ternyata anjing itu peliharaan dari salah satu apa ya namanya, bisa dibilang wali atau bukan ya, pokoknya orang penting lah di desa saya itu ya. Tapi bukan anjing beneran ternyata. Bukan. Jadi anjing ya sejenis anjing Goib lah. goib lah, dibilang siluman ya bukan. Ya, pokoknya anjing yang bukan anjing umum lah, bukan anjing biasa. Jadi mitosnya kalau anjing itu menampakkan wujudnya, menampakkan diri, katanya mau ada balak, maksudnya itu ada kepaten lah gitu, ada orang meninggal maksudnya, Mas. Itu mitosnya kayak gitu. Seperti dulu katanya yang kalau ada suara gagak, ini bakal ada orang meninggal. Kalau itu kalau di kampung saya, katanya kalau anjing ini menampakkan diri sama salah satu warga, biasanya mau ada yang meninggal. Ya wallahu a'lam ya, nggak tahu ya, Mas. Nyatanya gimana itu habis ya, ronda malam itu besoknya ada nggak yang bapak saya nggak cerita sampai sejauh itu, cuman bilangnya ini mitosnya gitu. kalau ada anjing ini menampakkan diri, nanti biasanya ada orang yang meninggal. Nggak tahu yang di ujung desa sana atau nggak mesti di blok kita. Nah, itu. Nah, itu pengalaman bapak saya. Selanjutnya ada lagi, Mas. Oh, ada lagi, silakan. Ya. Nih, dulu kan waktu kecil kan kita sering main petak umpet. Ya, malam-malam tapi, Mas, bukan siang. Ini petak umpet malam. Biasa kalau lagi liburan. Laki-laki perempuan atau laki-laki Ya, semua? kalau malam ya otomatis laki-laki. Kalau perempuan kan kalau udah malam ya udah nggak boleh keluar. Suruh pulang. Jadi pas kita, ya namanya anak kecil kan nggak tahu ini rumah angker atau rumah apa. Pokoknya yang penting ngumpet sampai lawannya itu nggak bisa Nyari. Nggak taunya yang tempat yang kita buat ngumpet sama teman-teman itu rumah kosong yang lama nggak dihuni. Ya kata orang-orang tua sih bilangnya itu rumah angker. Ya. Tuh, tapi kan kita nggak ngerti ya yang angkernya itu yang kayak apa, namanya juga anak kecil. Nah, yang penting kita masuk aja rumah situ, aman ngumpet gitu. aman. Yang nyarinya juga paling
Nggak berani ke situ. Nggak berani kan di situ kan? Pasti, wah nggak mungkin di situ. Ya namanya kita anak-anak ngumpet situ lah. Pas kan kalau misalnya kita dicari nggak ketemu, kita kan ya keluar sendiri. Ya bilangnya ya nanti apa sih 1-0 atau apalah. Ya, nanti kita ngumpet menang lagi. lah pokoknya. Menang. Nah, pas kita, ini udah lama udah berapa jam nih ketemu. Kan kita kan keluar sama teman-teman. Maksudnya nyari lawan kita yang lagi nyari kita. Nah, ada salah satu teman saya yang pas udah ya keluar. Kayaknya dia nggak bisa nyari kita, yuk keluar. Pas keluar, teman saya yang satu itu kayak gimana, kayak badannya itu kayak mematung. Diem aja, nggak ngomong, nggak apa. Masih di dalam rumah kosong itu? Masih. Saya kira kan dia ikut keluar, pas dia, loh kamu ngapain di sini? Ya keluar. Nah, pas ditarik, terus tetap masih diem kayak gitu. Berat nggak ditariknya? Enggak, dia biasa. Ya ditarik sih biasa kayak biasa. Cuman pas teman-temannya udah pada keluar, dia masih diem mematung gitu mas, nggak bisa gerak ngapa-ngapain. Kalau gerak sendiri nggak bisa, tapi ditarik bisa. Ditarik bisa kayak biasa, kayak umumnya bisa. Iya. Yuk pulang. Tapi kalau udah dilepasin diem. Ya enggak kan, pas lagi dia mematung di situ, kita kan tarik sampai kan keluar sampai di keramaian lah. Terus saya tanyain, kamu kenapa? Awalnya sih dia nggak mau ngomong, mungkin masih ada perasaan takut atau gimana. Pas di bahasanya diinterogasi lah sama teman-teman lah. Ditanyain. Iya ditanyain sama sini tanya. Akhirnya dia jawab, bilangnya pas dia lagi ngumpet di rumah itu, di sampingnya itu ada pocong. Pas sampean udah di situ juga masih sebenarnya kata temennya. Pocongnya masih ada di sampingnya atau enggak? Oh udah nggak ada. Udah nggak ada. Iya. Tapi tetap masih diem aja. Masih diem aja, mungkin ya karena takut atau gimana ya, namanya anak-anak. Pas ya, saya itu waktu ngumpet di rumah itu, di samping saya itu ada pocong. Tapi cuma dia yang lihat. Iya. Pocongnya kayak gimana katanya? Ya bentuk pocong kayak orang meninggal aja kayak gitu. Deket tapi di sampingnya, bilangnya di sampingnya. Nggak berani nengok. Dia sampean juga ya waktu di gunung tadi ya. Ya kayak gitu. Takut lah ya. Kalau apalagi anak-anak lebih takut lagi. Lebih takut. Kalau waktu saya di gunung kan saya sering ngelirik masih ada apa enggak. Kalau itu enggak sama sekali. Diem aja kayak gini. Mematung. Kamu tuh ngapain? Kenapa? Pas keluar kok badan kamu kayak kaku kayak gitu. Saya itu waktu ngumpet di sini saya lihat pocong. Loh kok kita nggak, semua teman-teman yang lain kok nggak pada lihat, cuma dia sendiri yang lihat. Kan bareng di situ. Udah kan ngumpet bareng di situ kan. Bilangnya lihat pocong. Pas besoknya anaknya sakit mas, meriang. Oh orangnya sakit tadi. Iya anaknya sakit dia. Pas kita samperin buat main, bilang kata orang tuanya lagi sakit. Cuman kan kita nggak cerita kalau semalam habis lihat pocong pas lagi petak umpet, takutnya nanti kita yang kena marah sama, dikira kita yang ngajakin atau kita yang gimana. Iya benar. Ya kalau udah tahu dia lagi, nggak tahu ini sakitnya apa karena dia habis lihat bangsa-bangsa kayak gituan atau pas kebenaran aja dia lagi memang kondisi fisiknya lagi nggak enak. Kena mental gitu. Ya. Habis lihat kayak gitu kena mental. Ya bisa jadi kayak gitu, namanya juga anak kecil ya. Itu pengalaman kita waktu masih kecil. Ada lagi mas. Oh ada lagi. Ada lagi. Ini waktu kami kerja di Cirebon. Nah, kerja di apa itu mas? Kerja di percetakan. Oh percetakan. Pas itu kan biasanya kan sore kan kita balik, pulang ke desa kita kan. Malam itu kita disuruh lembur sampai lembur aja sampai malam lah. Karena posisi rumah saya sama tempat kerja saya jauh, ya terpaksa saya nginep. Sekitar jam 11 jam lah jam 11-an lah kita selesai kerja, kita istirahat lah, kita keluar nyari angin, nyari kopi, nyari rokok lah buat pelepas penat ya, sambil ngobrol sama ya abang-abang becak sama abang-abang ojek di luaran. Tiba-tiba ada mobil bis berhenti tepat di depan tempat kerja saya mas. Mobil bis berhenti, terus keluarlah satu orang penumpang. Nah, pas penumpang itu keluar, bis ngelanjutin perjalanan, orang itu bingung.
kayak orang kebingungan gitulah. Bang, ini jam berapa? Jam 12. Oh, yang benar. Ya beneran jam 12 malam nih, lihat di kata abang-abang becaknya, abang ojeknya. Ya biasa kan kalau ada penumpang dari bus kan mereka berebutan. Iya. Ya ada yang ojeknya berebut, ya abang becaknya berebut. Tapi pas lihat penumpangnya bingung kan, orang-orangnya juga ikut bingung. Nah iya, ditanyain lah. Iya ditanya, jam 12. Yang bener jam 12. Ya emang jam 12 bener. Lah nggak mungkin. Kenapa emang? Oh kenapa nggak mungkin? Nih lihat deh. Lah setelah dia lihat sendiri jamnya itu dia baru bingung. Saya kan pas naik mobil ini kan jam 12 kurang seperempat atau jam 12 kurang atau jam setengah 12 lah gitu dia naik. Setengah 12? Ya dari Bandungnya. Dari Bandung? Dari itu Bandung. sampai di Cirebon itu berarti? Di Cirebon. Kan nggak mungkin ya. Nah logikanya jam. Nggak mungkin kan Bandung Cirebon cuma setengah jam Mas Denong. Kalau dia beneran nyampe itu setengah jam? Beneran nyampe setengah jam. Pokoknya lupa antara jam setengah 12 atau jam 12 kurang seperempat. Pokoknya kurang dari sejam lah. Pokoknya cepet Ya. nyampenya. Kan aneh kan? Nah, sampean dari Bandung jam berapa? Saya naik itu jam setengah 12 Mas. Mas nyampe Cirebon jam 12 kan nggak mungkin. Kenapa saya naik dari Bandung jam setengah 12? Karena biar nyampe Cirebon itu sekitar subuh. Jadi kan Iya, prediksinya jam segitu. Dia prediksinya kan kayak gitu. Nggak mungkin masuk jam 12 kan dia baru yakin setelah lihat jam. Tambah bingung lagi kan. Kamu lihat penumpang di dalam mobil, ya penumpang yang lain gimana wujudnya? Ya sama kayak orang biasa kan. Oh, ada penumpang yang lain juga. Ada sama rame orang berarti ya padahal sih. Rame ya pokoknya. Iya, ada penumpang yang lain kayak gitu. Terus akhirnya kan karena kami kasihan, udah Kang mendingan sampean nginep aja di sini dulu sampai nunggu pagi. Sambil ini lah maksudnya menenangkan pikiran biar nggak bingung lagi. Padahal enak ya, efisien ya. Iya. Misalnya lama itu setengah jam aja udah nyampe. Ya untungnya diturunin Mas Deno. Iya. Coba kalau dibawa kemana nggak tahu. Gimana? Itu bisa aja ya. bis gaib. Nah istilahnya saya juga sering dengar ada hal-hal kayak gitu. Saya pernah baca di dulu ada majalah-majalah yang majalah misteri lah istilah. Dulu sering dibahas masalah kendaraan bus gaib yang bawa penumpang orang biasa naik bis gaib kayak gitu, terus diturunnya di hutan. Untung dia diturunnya di kota. Coba kalau diturunnya di hutan, iya, lebih bingung lagi. Turun di hutan, diturun tengah laut kan teleport. Ya, untungnya dia diturunnya di kota yang masih ketemu sama orang-orang asli lah orangnya. Ini ada lagi Mas Tenong. Banyak juga. Ya makanya kan tadi saya bilang beberapa saya sendiri yang ngalamin, beberapa juga saya ceritakan kembali dari teman-teman dekat saya. Iya benar. Silakan Mas Ado. Ini ceritanya di rumah teman saya. Kebetulan di samping rumah teman saya itu ada bangunan kosong yang lama nggak berpenghuni. Dulunya itu tempat apa ya? Ya perumahan aja lah, perumahan, cuman dikosongin sama penghuninya, dijual enggak, ditinggalin enggak, dikosongin lah gitu sampai ini apa? Ya nggak kurus sampai apa rumput-rumputnya itu sampai tinggi, ilarannya tinggi. Iya. Suatu ketika malam-malam teman saya itu mau ya barangkali mau buang air atau apa, pokoknya ke belakang. Iya di situ ke belakang rumah lah. Oh di belakangnya. Belakang rumah ya, bukan di samping rumahnya. Bukan di halaman atau ya, enggak di belakang. Belakang. Mau apa? Mau buang air atau mau apa, dia nggak cerita lebih detail lah. Pas dilihat kayak ada parade, kalau kata orang Losari itu kelintu. Kelintu itu sejenis makhluk gaib kecil, kayak mungkin kalau dalam cerita dongeng itu seperti kurcaci. Oh. Kalau dalam cerita dongeng seperti jenis kurcaci tapi bertaring, bertelinga panjang, kayak gitulah jenis kayak gitu. Kalau orang Losari bilang itu kelintu, makhluk tuyul bukan. Kerdil lah pokoknya, kerdil ya, kayak alien berarti. Kayak jenis-jenis alien kayak gitu. Lagi parade. Jadi berbaris lagi itu baris. Terus ngapain dia? Ya apa ya, kalau orang sini bilang itu
melolong mata walangan. Maksudnya itu ngelihat, nggak bisa ngapain, cuma ngelihat doang kayak gini. Nah, tapi merekanya itu lagi asik ngapain itu katanya lewat. Oh cuma lewat aja tapi lewat banyak itu. Ya lewat doang teman banyak. Jumlahnya banyak. banyak. Kayak orang kayak orang lagi naik main drum band aja kayak gitu. Ya juga banyak bawa alat musik. Bener-bener banyak. Jadi ya dia nggak ganggu kita. Yang penting kita juga nggak ganggu dia. Dianya juga melongo juga. Melongo juga mau lari nggak bisa. Mematung juga. Diam aja takut kan. Ya punya lihat aja. Tapi lihat terus. Lihat terus sampai selesai. Nah itu terus hitung-hitung lihat kereta api lewat. Iya kayak gitu. Dan masih di tempat yang sama lain hari lainnya Mas Eno. Masih di tempat yang sama lain hari. Rumah di belakang rumah kami itu kan masih ada pekarangan. Jadi batas sama di sini rumah yang kosong, di sini rumah yang kosong, di sini ada pekarangan belakang belakang rumah. Awalnya kami lagi ini bikin kandang burung. Ya malam-malam bikin kandang burung. Terus saya dengar ada kayak suara anak itik. Kalau kata orang sini anak meri pik 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 pik. Kami dikira anak itik siapa nih malam-malam masih belum dikandangin gitu kan. Pas kita buka pintu belakang sejenis kunti. Tapi pas kita buka pintu dia langsung kabur, langsung terbang maksudnya enggak. Tapi wujudnya itu. Wujud kunti. Tapi suara kayak anak itik kayak gitu. Jadi pas pintu dibuka dia langsung terbang, jadi kita nggak sempet lihat lama-lama. Pokoknya pas kita buka tapi mungkin beneran itu yang berbunyi itu iya, kunti. Bintang saya itu. Jadi kan mungkin dia juga nggak mau sih sebenarnya dilihat sama manusia. Manusia juga nggak mau lihat mereka juga nggak mau sih dilihat kita sebenarnya. Karena kita kan diciptakan Allah kan berbeda alam. Ya. Jadi kan dia juga nggak mau ketemu sama kita juga nggak mau ketemu sama dia aslinya. Nah pas gitu dia langsung terbang. Iya. Hilang ya, tapi hilangnya bukan hilang tapi terbang Mas. Terbang. Tapi itu nabrak? Enggak. Ya namanya bangsa kayak gitu. Dibuka pintunya. Iya, pas pintu dibuka, kan di belakang kan pekarangan masih banyak. Pekarangan masih banyak. Ada ya pokoknya pekarangan aja lah. Ya untuk bukan di tempat tertutup. Bukan di tempat tertutup. Kita kan ternabrak. Kita kan bikin kandang burungnya itu kan di dapur, maksudnya di rumah bagian belakang lah, di dapur gitu. Dapur kita kan masih lebar, masih bisa buat bikin apa-apalah. Pas ada suara anak itik dikira anak beneran. Iya beneran. Pas dibuka bangsa kayak gitu langsung terbang. Gak tahu terbangnya kemana. Iya, pokoknya hilang. Ya. Nah ini Mas Deno, masih ada lagi Mas Deno? Masih ada, silakan. Ini di tempat kerja kita juga, ini sih yang masih di daerah Losari. Kalau yang kemarin waktu kita masih di daerah Cirebon itu yang bus gaib itu ya, yang ini yang di daerah Losari. Kebetulan tempat rumah yang buat tempat kerja kita masih di percetakan. Itu dulunya itu ya sama dari rumah yang udah bertahun-tahun dikosongin. Ditempatin dikosongin. Ya, jadi nggak ada orang yang berani ngontrak, nggak ada yang berani beli, pokoknya kosong, bener-bener kosong bertahun-tahun. Nah, cuma bos saya yang berani ngontrak di situ. Mungkin karena harganya lebih miring, mungkin. Ya, jadi karena awal-awal buka cabang di Losari kan, kita kan cari ya yang semurah mungkin lah. Jadi suatu ketika sama lembur kita malam-malam kerja, karena kita orang sininya kita ngerti seluk-beluk tempat itu ya. Ya kita nggak sendirian, ada ditemanin sama 2 orang lah, bertiga. Kalau sendirian juga malam-malam merinding juga ya. Tapi kalau siang sih enggak. Kalau siang kan ramai, di depannya kan banyak supir elep, punya rame soalnya pinggir jalan Pantura sih. Kalau malam itu yang terjadi. Nah, pertama-tama saya dengar kerekan sumur. Kerekan sumur apa sih namanya? Katrol itu ya? Iya, katrol yang pakainya ada ember. Orang lagi nimba lah. Kayak orang lagi nimba air. Krak. Saya kira teman saya yang lagi ngambil air. Iya. Pas kita lihat, orangnya lagi tidur. Penasaran juga. Ya kita nggak berani ngeliat. Tapi penasaran. Ya penasaran. Siapa itu ya? Siapa? Ya
Ya mungkin bangsa kayak gitu ya. Cuma kita nggak berani lihat ya teman-teman kita lagi pada tidur. Iya, memang nggak ada lagi yang. Ya nggak ada lagi kan, nggak mungkin masa tetangga numpang ambil air. Nah, selanjutnya ini hordengnya itu nggak ada angin, nggak ada apa. Ya suasana hening aja kayak gini. Tiba-tiba ke hordeng kok kayak di Goyangin. goyang. Kalau itu mah nggak ada wujudnya. Cuma itu aja, cuma hordengnya itu goyang. Lama atau sebentar itu goyangnya? Jadi goyang sebentar, terus berhenti, terus goyang lagi. Ya kita cuekin aja. Oh, dijailin pokoknya gitu. Dijailin ya. Cuma dijailin ya paling ya kayak gitu. Yang penting nggak kepisik kita. Terserah mau dia ngapain, gue mainin hordeng kayak mau mainin apa kayak, yang penting jangan mainin fisik kita. Yuk kita lagi kerja. Terus ada lagi teman saya, itu beda hari tapi Mas, dia kan suruh nemenin kita kerja di situ. Yuk nemenin saya kerja, tenang, kopi apa terus siap. Lah tengah malam sekitar jam 1 dia merengek minta pulang. Teman sampean? Iya, maksa, nggak mau, harus saat itu harus pulang. Ya awalnya kenapa lu tiba-tiba pengen pulang? Ya awalnya nggak cerita. Pokoknya saat ini harus pulang. Tutup. Ya kita turutin dia pulang. Ya, besoknya pas kita ketemu, saya tanyain sebenarnya lu kenapa? Tumben. Ya memang dia bukan sekali itu aja nginep. Memang sebelumnya juga sering nginep situ. Tapi kok hari ini aneh? Hari ini aneh. Dia nggak ngomong apa, tahu-tahu. Pulang. Pokoknya hari ini harus pulang. Kenapa? Harus pulang. Nah, pas paginya kita tanyain, lu tuh kenapa semalam minta pulang mendadak? Apa ada alasan yang jelas? Katanya dia pas mau buang air di belakang, ketemu sama ya bentuknya manusia, tapi wajahnya itu rusak katanya. Wajah rusak, berlumuran darah, kayak gitulah. Memang di situ, di tempat situ itu dulu sering terjadi kecelakaan Mas Nong. Di area situ tuh. Ya memang ya bukan katanya, memang saya orang situ, jadi saya sering dengar di situ itu ada kecelakaan mobil, ada yang orang ketabrak lah, pokoknya sering kecelakaan lah. Ya mungkin kalau kata orang-orang itu arwah dari orang kecelakaan, tapi kalau saya nggak percaya itu arwah, itu ya jelas jin. Ya, kalau yang namanya arwah ya nggak ada arwah kalau orang udah mati ya udah, arwahnya kan beda alam itu ya. Kalau menurut saya itu jin, bangsa jin lah yang menyerupai manusia masuk ke situ. Iya, kalau menurut itu bangsa jin yang menyerupai manusia. Terus tapi teman sampean itu pingsan atau enggak itu pada saat itu? Enggak, makanya itu begitu. Dia langsung lari aja udah. Langsung begitu dia lihat bangsa kayak gitu langsung bangunin. Oh enggak, kita pas lagi melek lagi masih lagi kerja. Minta pas dia dari belakang, mungkin dia belum sempat buang air kayaknya sih, belum sempat ditahan lah. Udah keburu lihat itu. Mungkin jangan minta pulang tuh karena mau buang airnya itu. Ya bisa jadi kayak gitu ya. Iya. Lebih nggak kuat ininya daripada lihat ininya. Ya pas minta, itu katanya kayak gitu, bilang wujudnya si manusia, tapi wajahnya itu rusak, berantakan dan penuh dengan darah katanya gitu. Ya udah, setelah kejadian itu dia nggak mau lagi disuruh, nggak berani ke belakang lagi, nggak buang air, nggak mau ke tempat itu lagi. Ya disuruh kalau pas kita lagi ngelebur itu nggak mau disuruh ke belakang lagi, disuruh nemenin juga nggak mau nggak mau juga. Apalagi ke belakang di situ disuruh nemenin ke situ aja nggak mau. Kalau siang sih kita sendirian juga nggak apa-apa kan. Iya benar. Dibuka juga banyak orang yang mampir main, nongkrong di depan tempat kerja saya. Tapi kan kalau malam sepi Mas. Iya. Itu kan udah nggak ada. Jadi perlu teman lah sampean kan. Iya perlu teman, kita kan malam-malam sendirian ya, kita juga ngeri juga kan. Tempat-tempat kayak gitu sendirian. Masih ada lagi Mas Deno? Masih ada lagi, silakan. Iya. Nih ceritanya dulu waktu kita main ke tempat teman saya, ya namanya cowok ya, kalau malam kan nggak ada, kalau main malam itu nggak ada hitungan waktu. Iya. Ya kadang bebas. Saya itu sampai pulang jam 1 malam, kita pulang. Kebetulan kita melewati di jalan yang kita lewati itu
kita melewati, kalau kata orang sini itu toang itu ya nggak ada perumahan. Ya adanya sawah kayak itu punya ya toang lah, ya nggak ada perumahan. Suatu ketika pas saya di perjalanan, awalnya saya melihat seperti kayak tugu warna putih di pinggir jalan. Dikira saya itu tugu, ya kecil maksudnya. Tugu kecil ya, kayak semacam portal atau apalah, pokoknya tugu lah. Ini namanya kondisi malam ya. Cuma dari kejauhan kan kelihatan cuma putih-putih dong, dikira sih tugu. Pas tambah deket, ya itu yang putih-putih itu semakin ke tengah, bergerak. Loh, kok ini bergeser? Katanya. Namanya kita naik motor kan, pas kesorot lampu, loh ternyata bukan tugu, tapi bentuk kayak ya sejenis kunti kayak gitu, Mas Eno. Karena kita bukan soang lagi sebenarnya. Bukan, ternyata kunti. Bentuk kunti. Setelah kita lebih dekat lagi, kena sorot lampu lebih jelas lagi, itu jenis kunti. Cuman kan nggak kelihatan wajahnya kayak apa. Karena tertutup sama rambut berat. Karena kita saking paniknya, kita tancap gas, kita tabrakin. Terus apa yang terjadi? Ya namanya bangsa kayak gitu, ditabrak ya tembus. Tapi nggak tembus, kalau gitu tembus, tapi mata saya melihat itu kayak pecah. Prang. Lah, pas pecah, ini apa ya yang kelihatan mata saya itu kayak gitu, kayak pecah. Prang. Terus saya nyoba nengok ke belakang. Wah, ternyata masih. Berarti pas kelewat kayak pecah terus utuh lagi gitu ya. Ya nggak tahu, pokoknya intinya tetap utuh kan pasti. Ya saya sebenarnya juga nabrak juga nggak sengaja, karena saking paniknya, saking takutnya kita langsung tancap gas. Kalau kita menghindari dia, nanti justru malah saya yang celaka. Ya takut nyungsep kemana, langsung hajar. Coba kita lihat ke belakang, ternyata masih posisinya kayak gitu juga. Masih kayak gitu, alhamdulillah nggak ngejar. Cuma nggak tahu hilang kemana. Ditinggal lah pokoknya. Udahlah biarin. Jadi masih ada lagi Mas Eno. Masih ada lagi. Silakan. Ya. Nih cerita dulu waktu orang tua saya mau bikin rumah. Makanya itu kan masih pondasi ya. Masih pondasi kan, di situ baru ada material batu bata. Nah, ada material batu bata. Pas saya ya mungkin waktu itu lagi liburan sekolah atau gimana ya. Kalau itu mah udah gede, usia SMP lah. Udah remaja lah ya, SMP masih dong ya. Kita main, soalnya kan rumah saya yang mau dibikin itu di sampingnya itu rumah kakek nenek saya. Tapi nenek saya masih hidup, tapi kakek udah nggak ada. Jadi ibaratnya kata orang sini tuh rumah bukunya lah. Ya jadi kan saya bikin rumah di samping rumah kakek saya, rumah buku kakek saya. Pas kita lagi main ke situ, sebenarnya sih kita mau main ke rumah nenek. Sebenarnya mau mainnya ke situ. Tapi pas kita nyampe situ, kalau itu nggak terlalu malam, kira-kira jam 9-an lah, masih agak sorean ya. Cuman posisi di situ kan sepi. Jadi pas saya lihat kok, ini siapa yang malam-malam beresin batu bata. Ada yang nukang di situ malam-malam? Bukan nukang, tapi bata-bata yang pada berserakan itu ditatanin lagi gitu Mas. Ya kan biasanya kan kalau bata-bata itu sering buat mainin anak kecil. Ya berantakan kan. Lah pas malam itu kok ini ada orang lagi beresin bata, ditatanin lagi, disusun lagi. Perempuan yang beresin? Laki-laki. Itu mah jelas banget. Soalnya kan situ kan udah banyak lampu. Jadi laki-laki yang walaupun samar-samar kita jelas itu laki-laki. Dan setelah saya mendekat, maksudnya dikira bapak saya yang beresin. Dikira, lah, Pak, kok ada di sini Pak? Ngapain? Pas saya yang nggak jawab nggak apa. Pas saya lihat, wajah kakek saya. Padahal kan kakek saya udah meninggal. Kakek sampean? Iya, beberapa tahun yang lalu lah. Ya, pas tahu gimana itu? Hilang atau apa? Enggak. Dia kan nggak nengok, nggak apa-apa. Loh, kok kakek saya? Nah, kalau kata orang Losari bilang itu kan bapak tua. Bilangnya kan, loh, bapak tua ngapain di sini? Sampai nanya? Nanya ya namanya kan kita kan cucunya lah. Ya cucunya, terus kan kita belum terlalu mengerti juga. Maksudnya masih awal-awal SMP kelas 1 kan masih ada anak-anak juga lah, anak-anak menginjak remaja gitu mah. Jadi kita belum
belum terlalu takut bang. Iya, kita tanya gitu, Bapak tua ngapain di sini? Sabuk nopo lagi apa maksudnya? Ya diem aja gitu. Sambil nata masih Masih nata diem lah. Hilangnya itu pas kita ngilangin perhatian, maksudnya kita nggak fokus lihat itu, kita lihat apa pas lihat itu lagi udah nggak ada. Harusnya sampean fokus aja biar natanya selesai. Ya kita kan nggak kepikiran gitu ke situ Mas Enong. Jadi kan hemat energi. Iya. Jadi pas kita lihat, loh, Bapak tuh udah nggak ada. Nah, mungkin kalau ini apa? Kalau kata orang itu kan, oh itu bapak tua kamu, kakek kamu pengen lihat apa rumah anaknya, ya papa saya maksudnya yang mau bangun rumah ya. Tapi kalau menurut saya bukan kakek saya itu ya jin juga kan. Yang namanya orang udah meninggal ya nggak mungkin balik lagi ke dunia itu ya. Mungkin sejenis jin korin lah. Ya jin korin itu kan yang nampingin manusia, yang wajahnya itu bisa menyerupai ya orang diikuti yang sudah meninggal. Iya, yang ngikutin kita maksudnya. Juga. Jadi walaupun orangnya udah meninggal, kadang jin korin tersebut sudah sering menampakkan diri dalam wujud ya dia tuh nampinginya siapa gitu. Ada lagi Mas? Ini durasinya masih panjang apa gimana? Boleh, silakan. Masih? Boleh. Masih ada? Masih ya Mas. Silakan kalau masih ada. Ini juga cerita dari bapak saya nih. Waktu dulu kan bapak saya kan kerja di tambak ikan. Cuma saya lupa tambak ikan yang daerah mana itu nggak tahu. Pas malam-malam bapak saya lagi istirahat di gubuk, dia dengar suara gemercik air kayak ikan loncat-loncat. Pokoknya gemercik air lah. Kan nggak mungkin kan di tambak ada suara itu kayak suara gemercik air kan. Kalau air tambak itu kan anteng diam. Ya. Karena penasaran ya, takutnya itu orang mau maling ikan. Biasanya kan sering ada orang yang sering nyuri ikan kayak gitu kan. Pas dideketin ternyata sejenis kunti lagi main ikan. Doang. Iya, mainin ikan kayak gitu. Ya pas dideketin. Iya. Tapi pas tahu ada orang mendekat ke situ langsung terbang lagi. Iya. Jadi belum. Ya kelihatannya itu memang terbang. Jadi nggak ada interaksi atau nggak ada apa. Bapak saya juga belum ngomong apa-apa. Pokoknya begitu tahu ada orang langsung terbang. Itu kemungkinannya mainan doang atau kadang nyuriin ikan juga? Ya nggak tahu juga ya. Yang jelas pokoknya kata bapak saya itu kan si kunti tersebut pokoknya lagi main-main ikan. Ya kirain kunti itu juga bisa menyumbang kehilangan ikan si. Oh enggak juga. Ya iseng-iseng aja lah. Iya. Ada lagi? Masih ada lagi Mas Denong. Masih seputar perkuntian ini Mas Denong. Jadi dulu kan ini sih cerita dari teman saya. Iya. Jadi kan teman saya itu kan punya perum di salah satu desa di sana lah pokoknya. Gak usah sebut nama ya Mas Denong ya. Takutnya kan dia tuh sering penasaran dengan suara kan biasanya kalau di depan rumah itu kan ada sejenis kayak lonceng itu yang pakai bambu itu keren. Tapi tiap malam kok sering berbunyi kayak gitu. Dikiranya itu ya kena angin atau gimana. Biasa. Tapi kan padahal waktu itu angin nggak terlalu kenceng atau nggak ada lah. Iya. Lagi nggak ada angin. Karena penasaran dilihat nggak ada apa-apa. Akhirnya dia punya temen yang agak rada ngerti lah ning dunia kayak gitu kan. Aku pengen lihat kayaknya. Siapanya itu? Temennya. Oh. Iya, jadi kamu pengen lihat yang sering mainin kayak gitu kan. Akhirnya nggak tahu dibacain apa. Ya benar-benar keluar. Muncul ya jenis kayak gitu lagi, kunti lagi. Ya. Cuma posisinya gimana itu? Beneran mainin ini? Pakai tangan atau di tim? Enggak, kalau pas keluarnya sih udah pas
nggak lagi mainin. Pas nggak lagi Iya ngaku pas mainin. iya pas keluar pas nongol aja Iya, gitu. nongol Ya cuma sebentar sih. Cuma maksudnya itu tuh pelakunya gitu. Iya, ini pelakunya yang sering main kayak gitu. Ya nggak apa-apa, nggak ganggu. Cuman ya iseng aja. Paling ya kata tadi yang Mas Denong bilang tuh ya, jahilin doang Iya. ya gitu. Yang penting kan nggak ganggu, nggak apa-apa. Iya. Ini satu lagi Mas Denong nih yang kayak Terakhir berarti. yang terakhir. Oh, silakan. Ini waktu kita senang mancing di kebetulan di Cisanggarung. Jadi waktu itu menjelang maghrib. Mancing Mancing menjelang maghrib. Kalau kata orang-orang tua dulu itu namanya sendakala. Menjelang maghrib. Jadi pas saya berdua, pas kita lihat teman saya yang satu lagi mancing, kita kok kita mancing berdua, yang teman satu yang sebelah sini, saya agak jauhan dikit, terus saya lihat kok teman saya lagi ngapain? Kok kayak ngobrol sendiri gitu. Saya lihat kayak ngobrol sendiri. Nah, asik gitu ngobrol. asik ngobrol sendiri, tapi kayak ngobrol ada lawan bicara. Iya. Nah, jadi kan karena saya penasaran, saya deketin, saya tepuk pundaknya. Kamu ngobrol sama siapa? Ini tadi ada wanita cantik dengan busana seperti kebaya, katanya. Benar-benar seperti kebaya, ngajakin saya, kalau mau mancing biar dapat ikannya banyak, ayo ikut saya, yuk sini. Diajakin, ayo ikut saya. Nah, terus kamu mau? Ya sebenarnya sih saya mau aja. Ya mau aja, tapi keburu kamu datang. Iya, harusnya kamu nggak datang gitu. Ya mungkin kalau cuma dia nggak bilang gitu. Ya pasti. Ya harusnya kan nggak datang ya sampeannya. Ya kan saya karena penasaran. Iya, Dia kok ngobrol sama siapa udah hampir maghrib. Saya tepuk pundaknya, dia baru sadar. Loh, kata saya kan, kamu ngapain? Ngobrol sama siapa? Ini tadi dia bilang ada cewek cantik pakai kayak busana kebaya, ngajakin kalau kamu pengen nyari ikan, kalau mau mancing ikan yang biar dapat banyak, ayo ikut saya. Kan saya kan langsung pikir, aduh nggak bener ini. Iya. Pulang, langsung saya ajakin pulang. Ya, alhamdulillah nggak terjadi apa-apa, Mas. Ya, prediksi saya itu ya mungkin siluman buaya. Ya mungkin. Ya atau jenis apalah. Ya untung aja dia nggak mau. Coba kalau dia tapi mau. memang sampean kan nggak lihat ada perempuan Nggak lihat yang ngobrolin dia, tapi dianya kan yang tahu sendiri dia doang. Iya, dia doang, makanya saya penasaran loh. Itu teman saya lagi ngobrol sama siapa? Pas udah nyampe rumah saya tanya, sebenarnya kamu tuh ngobrol sama siapa? Ya bener, saya lihat perempuan, nggak tahu datangnya dari mana, tahu-tahu udah di depan saya, pakai busana seperti kebaya kayak gitu, cantik banget, ngajakin saya kalau pengen nyari ikan, kalau pengen mancing biar dapat ikannya banyak, ayo ikut saya. Terus ada rasa menyesal nggak teman sampean? Ya enggak, setelah kita jelasin kalau itu bukan manusia biasa, ya itu Mas Denong yang beberapa pengalaman di luar nalar yang beberapa saya alamin sendiri dan beberapa saya ceritakan kembali dari teman-teman saya dan ya pokoknya orang-orang terdekat saya, Mas Denong. Dan sampean juga ada yang bagian saksi juga ya? Ya ada yang saksi juga, saya ada di tempat kejadian, dan kejadian itu menimpa teman-teman saya. Saya langsung ya jadi saksi gitu. Ya, teman-teman itu banyak banget ya ceritanya dari Mas Adung. Seperti itu ya Mas Adung. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Mas Adung bisa sampaikan. Terima kasih Mas Adung sudah sama-sama, Mas hadir. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk nonton video selanjutnya di channel PKWN 666. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.